3. Kegiatan belajar 1 kita tentang neraca lajur. Ini sudah mulai sedikit lebih rumit dari sebelumnya karena neraca lajur ini kayak semacam rangkuman dari jurnal penyesuaian, terus laporan laba rugi, neraca, terus sama daftar saldo. Apa itu neraca lajur nih? Neraca lajur suatu lembaran kerja berlajur yang digunakan untuk mengikhtisarkan daftar saldo, menyesuaikan saldo akun, dan menyiapkan laporan keuangan. Nah, ini tuh namanya neraca lajur 10 kolom. Kenapa kok 10 kolom? Karena ini dilihat nih, debit, kredit ini ada 10 jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 kolom. Pertama itu daftar saldo. Masih ingat kan daftar saldo kayak yang minggu lalu kita pelajarin? Terus ada juga penyesuaian. Setelah itu daftar saldo penyesuaian. Ini laporan laba rugi. Jadi akun-akun laba rugi sama ini akun-akun neraca. Jadi lebih lanjutnya kita lihat. Semua modul 3 dibuka ya bukunya. Kan sudah punya buku semua. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini ada daftar saldo kan tadi yang pertama itu berisi daftar saldo sebelum terjadi penyesuaian. Jadi cuman setelah di jurnal, masih ingat kan minggu lalu kan kita ada transaksi. Habis transaksi kita melakukan pencatatan dalam bentuk jurnal. Masih ingat kan yang langsung debit kredit, misalnya transaksi apa? Misalnya beli peralatan, berarti langsung bikin jurnal, peralatan secara tunai ya. Peralatan di debit, di kreditnya ada kas. Jadi langsung seperti itu. Setelah itu kita bikin buku besar. Jadi dicatat di akun. Misalnya kan banyak kan transaksinya sudah ada banyak. Setelah itu bikin buku besar itu misalnya kayak tadi yang saya bilang, kas sendiri, piutang usaha sendiri, peralatan sendiri, utang sendiri, modal sendiri, bangunan sendiri. Jadi masing-masing itu kita bikin sendiri yang berupa akun buku besar. Contohnya juga sudah ada di modul 2 minggu lalu. Nah, setelah kita bikin akun buku besar, baru kita masukkan ke daftar saldo. Jadi misalnya kan sudah ada kan nanti ketahuan saldo kas berapa nih, debit atau kredit. Terus saldo piutang usaha, tapi biasanya saldo itu sesuai dengan akun normalnya. Akun itu misalnya kas kan akun normalnya Aktiva itu kan di debit ya, berarti debit itu ada kas. Terus piutang juga itu masuk ke daftar saldo ini. Paham sampai sini daftar saldo? Jadi ingat alurnya itu siklus akuntansi. Jadi pertama transaksi. Setelah transaksi kita mencatat di jurnal umum. Setelah kita mencatat jurnal umum, kita bikin namanya buku besar yang kumpulan dari akun-akun, ingat akun kas, akun piutang dan segala macamnya. Terus keempat, setelah dari buku besar kita masuk ke daftar saldo ini. Nah, setelah dari daftar saldo kita penyesuaian akun-akun yang perlu disesuaikan. Kayak kemarin misalnya kita harusnya sudah mencatat yang namanya biaya gaji, beban gaji. Tapi karena belum masuk bulan berikutnya, belum waktunya kita membayar gaji, tapi harus sudah dicatat karena kita melakukan pencatatan kan berdasarkan akrual basis. Jadi yang setiap transaksi yang harusnya terjadi harus kita catat. Nah, itu kan perlu penyesuaian misalnya. Nah, itu namanya jurnal penyesuaian. Itu siklus keempat. Setelah dari jurnal penyesuaian ada daftar saldo penyesuaian. Jadi dari daftar saldo itu akun-akun yang disesuaikan itu otomatis dikurangkan. Jadi jumlahnya daftar saldo itu dikurangi sama jurnal penyesuaian. Itu namanya daftar saldo penyesuaian. Khusus akun-akun yang ada penyesuaian. Jadi tidak semua akun ya kalau yang nggak ada penyesuaiannya, berarti saldonya tetap sama seperti waktu daftar saldo, karena tidak ada penyesuaian. Setelah itu,
masuk ke laba rugi. Laba rugi itu inget nggak kemarin akun yang dimasuk di laporan laba rugi akun apa? Masih ingat? Iya, Mbak Mujiati betul. Yang lain? Apa akun yang termasuk dalam laporan laba rugi? Akun apa aja? Yuk dijawab. Betul. Pak Sundari betul. Yang lain? Beban. Oke, sudah tahu semua ya. Jadi yang termasuk laporan laba rugi itu akun pendapatan dan beban. Jangan pernah lupa. Ini dinamakan akun nominal. Pendapatan dan sudah betul yang tadi. Bukan, laba ndak masuk ke akun laba rugi ya. Laba itu nanti hasilnya dari dari laporan keuangan laba rugi. Jadi laba itu setelah pendapatan dikurangi beban baru kita mendapatkan laba. Jadi bukan termasuk item di laba rugi. Ngerti ya Mbak Sri Untari ya? Jadi kita bisa mendapatkan laba kita setelah kita mengetahui pendapatan dikurangi beban. Jadi akun yang masuk ke laporan laba rugi cuman pendapatan dan beban. Itu dinamakan akun nominal. Kenapa kok akun nominal? Bedanya sama neraca. Kalau neraca itu kan berisi daftar saldo akun neraca atau akun real. Kenapa kok real? Karena akun itu masih ada, benar-benar ada. Misalnya seperti kas, itu kan kita punya kasnya, ada kasnya. Piutang ya ada piutang. Terus misalnya bangunan, kita kan ada bangunan. Hutang juga ada hutang. Nah, sedangkan pendapatan dan beban kan akun nominal, dalam jumlah nominal. Tahu kan jumlah nominal? Dalam jumlah uang gitu loh. Pendapatan kita dapat berapa, beban yang kita bayarkan berapa. Itu namanya akun nominal. Kalau neraca itu namanya akun real. Jadi nanti kalau bikin neraca lajur, semua yang namanya pendapatan dan beban setelah di sini ya. Pertama ada daftar saldo, ada akun. Terus setelah di penyesuaian ada yang disesuaikan. Tidak semua transaksi yang disesuaikan, hanya beberapa yang diperlukan. Setelah itu masuk ke daftar saldo penyesuaian. Itu kan ada. Kalau yang tidak ada penyesuaian, berarti daftar saldo penyesuaian ini sama seperti daftar saldo. Tapi yang ada penyesuaian itu berbeda. Jadi setelah daftar saldo dikurangi penyesuaian, itu baru daftar saldo penyesuaian untuk akun yang perlu disesuaikan. Setelah dari sini kita lihat semua yang akun pendapatan dan beban langsung masuk ke laba rugi. Tinggal dipindah ke kolom laba rugi. Sedangkan sisanya yang tidak termasuk laba rugi berarti masuk kemana? Ke neraca. Gitu caranya. Sampai sini paham? Paham? Belum?